Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Dahiba, kelas B, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan PKN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi analisis SWOT tentang geopolitik di Indonesia. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitori dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata strength yang artinya kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, opportunities yang artinya peluang, dan threats yang artinya ancaman. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan menilai berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, yaitu 1. Kekuatan atau strength yang mampu mengambil keuntungan peluang atau opportunities yang ada. 2. Kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan dari peluang atau opportunities yang ada. 3. Kekuatan atau strength yang mampu menghadapi ancaman threats yang ada. 4. Kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman threats menjadi nyata atau menciptakan. Aspek SWOT yang dimiliki Indonesia sehingga mendukung atau tidak mendukung untuk menjadi negara maju. Strength, kekuatan, kelebihan. Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Ini menjadi suatu kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju. Dalam bidang tambang, kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti timah, gas alam, minyak, tembaga, bauksit, bara, emas, perak, nikel, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur di bidang kelautan dan perikanan. Indonesia juga memiliki kekayaan yang melimpah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia secara kasar memperkirakan kekayaan laut Indonesia sampai Maret 2019 adalah 1.772 triliun. Weakness atau kelemahan. Dengan teknologi dan sumber daya manusia terbatas, Indonesia tidak bisa mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang menjadi negara. Karena tidak mampu memberi tambahan pada sumber alam, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam tersebut. Tingkat ketergantungan kepada negara lain dan barang informasi tinggi. Nilai barang yang dihasilkan negara lain. Opportunities atau peluang. Indonesia harus mengelola seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menjadi negara maju. Peluang ini baru dijaga agar mampu menjaga negara maju bisa terwujud. Menteri Sri Mulyani menyebutkan sedikitnya ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, infrastruktur yang mendukung mobilitas dan mendorong pembangunan. Kedua, birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien. Dalam hal ini juga pernah ditambahkan adanya pemerintahan yang bersih dan jujur, bebas korupsi. 3. Tata ruang wilayah yang dikelola untuk mendukung sistem yang dikelola untuk mendukung sistem yang terintegratif. Keempat, sumber daya ekonomi dan keuangan untuk mendukung APBN yang sehat. Kelima, kualitas sumber daya alam dalam bidang pendidikan, program kesehatan, seri perlu perlindungan sosial. Dan terakhir, penguasaan teknologi telah guna serta adanya inovasi. 4. Threats atau ancaman. Ancaman yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju tidak sedikit. Dalam hal ini bisa dibagi menjadi ancaman internal atau dari
dalam negeri, dan ancaman internal atau dalam negeri, dan ancaman eksternal atau dari luar. Bonus demografi juga menjadi petaka jika Indonesia tidak mampu mengelola tingkat kerja produktif. Pola pikir generasi muda harus diubah dari menjadi membuka lapangan kerja dengan menggunakan teknologi digital. Kalau tidak memiliki pekerjaan, angkatan kriminal bisa meningkat. Supremasi tegak yang lemah juga mengakibatkan kejahatan dan korupsi membudaya, sehingga Indonesia tidak mampu mengelola kekayaan alam dan kalah saing dengan negara lain. Geopolitik di Indonesia berasal dari kata geo, dan geo berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia artinya urusan di Indonesia. Geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama, filsafat Pancasila, nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah: 1. Penerapan hak asasi manusia atau HAM, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam atau SDA dan suku bangsa. Aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Aspek kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara Sunting. 1. Wawasan Nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. 2. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ide. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan nasional sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara Sunting. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara Sunting. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari 2, yaitu 1.
tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.